Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alal iman wat-tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin sidang jamaah yang kami hormati, alhamdulillah, syukur senantiasa kita hadirkan dalam setiap menit langkah hidup ini, karena hanya itu yang Allah kehendaki dari kita selaku hambanya, dari jutaan nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun usia beliau, hampir seluruhnya dihadiahkan untuk kita semua selaku umatnya, agar kita bisa terbebas kelak dari hukuman yang tak terbatas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, yang pertama kami menghaturkan permohonan maaf kalau suara dan kondisi kurang fit, berhubung baru kurang lebih sepekan Bapak Ibu meninggalkan Saudi Arabia. Jadi cuaca yang sangat ekstrim, sehingga Allah berikan kami ujian nanti setelah tiba di tanah air. Tapi insya Allah dengan izin Allah dan semangat kita semua, suasana ta'lim dan tadabbur Al-Quran pada kesempatan ini tidak akan mengurangi semangat kita semua. Dan insya Allah inilah yang akan terus merawat dan menjaga komitmen kita untuk bermajelis ilmu. Hadirin yang saya hormati, kalau kita baca Al-Quran, memang Al-Quran itu bukan sebatas bacaan saja. Karena tujuan Quran diturunkan oleh Allah secara umum adalah sebagai hudan, sebagai Google Maps, sebagai petunjuk. Sayangnya kita sebagai umat Islam memposisikan Quran seakan-akan hanya untuk kejar pahala yang diawali dengan ikhtiar membaca Arabnya. Rajin baca surat Al-Kahfi tapi tidak ngerti isinya. Lebih bagus kita tidak baca Al-Kahfi, Pak. Yang penting kita ngerti isinya, dan orang yang ngerti isi lebih mudah mengamalkan isi Al-Kahfi. Karena tujuan Quran diturunkan secara adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan sebagai bacaan, Pak. Nanti malam tertentu, hari tertentu baru dibaca. Apalagi kita punya mindset yang penting hatam sekian kali biar saya tidak ngerti. Iya, secara pahala kita dapat, Pak. Tetapi secara ilmu dan hidayah jauh dari diri kita. Oleh karena itu hadirin yang saya hormati, kami secara pribadi salut di masjid kita. Mau Ramadan, tidak Ramadan, jalan terus. Dan sejatinya ini harus jadi contoh, Pak. Masjid-masjid yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak mungkin Quran bisa kita sampaikan isinya
kalau hanya lewat khutbah Jumat. Apalagi mohon maaf kalau khutbah Jumat kata Imam Al-Ghazali 4.000 iblis Pak kiri kanan dia kelabui, dia taburi kita punya wajah. Makanya banyak jamaah belum naik khatib sudah tidur duluan. Coba maki Pak. Ditambah lagi khatibnya volume suaranya terlalu rendah, slow. Assalamualaikum. Tambah tidur, kata iblis, kukana memang. Tapi sebentar setelah selesai sholat Jumat, Pak. Kira-kira kalau dipaksa tidur siang, tidak bisa, Pak. Kenapa? Iblis bilang, ya berhasil, Mak. Oleh karena itu hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini, Pak, kita akan coba mentadabbur salah satu ayat Allah dalam surah Al-A'raf ayat 23. Surat Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Rabbana zalamna anfusana, mereka berdua Adam dan Hawa mengakui dosanya di hadapan Allah. Ya Allah, sungguh kami telah menzolimi, merugikan, menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, karena itu jika engkau tidak turunkan ampunanmu kepada kami, wa tarhamna, di dalamnya engkau juga tidak turunkan rahmatmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang al-khasir dalam ayat itu. Artinya orang yang celaka kelak di akhirat. Hadirin yang saya hormati, menurut penelusuran para ulama tafsir, doa ini adalah doa tertua sepanjang kehidupan manusia. Doa tertua, Pak. Inilah doa pertama kali terucap dari lisan manusia semenjak manusia diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Surat Al-A'raf ayat 23. Pertanyaannya adalah, kenapa doa ini perlu kita bahas pada kesempatan ini? Ini ada korelasinya dengan Muharram. Hadirin yang saya hormati, saya berkeyakinan, Pak, banyak orang Islam tidak sadar kalau kita sekarang berada di awal tahun baru Hijriyah. Tidak sama dengan ketika kita berada di tahun baru Miladiyah. Saya perhatikan beberapa masjid kemarin, Pak, ketika masuk 1 Muharram dingin-dingin saja. Saya kemarin sore coba-coba ya sedikit memaksakan diri mengisi tablik akbar di BTP. Saya tanya jamaah, Ibu, Bapak, sekarang kita tanggal Islamnya tanggal berapa? Tunggu dulu Ustadz, kutanya Mr. Google. Takutnya nanti, Pak, dalam kubur ditanya, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Diambil HP-nya. Ya, tapi begitu saya tanya, sekarang bulan Masehi, bulan berapa? Dia bilang apa? Juni, Ustaz. Langsung, Pak, tanpa bantuan Google, tanpa bantuan HP. Belum lagi saya tanya, Bapak Ibu, hafal tidak bulan Masehi? Oh, hafal, biar dari Desember ke Januari saya hafal. Tapi begitu ditanya bulan Islam, Pak, pun kalau bisa disebut tidak berurutan, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, padahal
patokan kita melakukan ibadah di dalam kehidupan sehari-hari itu bulan Islam, bukan bulan Masehi. Hadirin yang saya hormati, terlepas dari itu kita kembali di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zolamna anfusana. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika Nabi Adam alaihissalam dihukum oleh Allah, dikeluarkan dari surga beserta dengan pasangannya, lalu selama 200 tahun Nabi Adam tidak ada putusnya meminta belas kasih dari Allah dengan untaian doa yang diabadikan oleh Allah dalam surat ini. 200 tahun Nabi Adam selalu menyatakan Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri. Maka pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu, kata Ibnu Katsir, istighfar yang terbaik adalah bukan mengucapkan astagfirullah, tapi berani tidak kita mengakui apa bentuk dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu rukun haji itu ada namanya wukuf. Wukuf itu Pak terdiri dari huruf wawu. Kemudian ada huruf disebut dengan qaf. Kalau kita sebut wukuf, kemudian terakhir huruf fa, itu artinya berhenti sejenak untuk merenung. Sudah sebanyak apa dosa yang kita lakukan selama ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sampai Nabi bersabda, Al-Hajjun Arafah. Haji itu adalah Arafah. Tapi berapa banyak orang yang purna haji, dia tidak mampu menjadikan wukuf sebagai titik awal untuk restart kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari tanah suci biasa-biasa saja. Kenapa? Dia tidak mampu merenungi apa hakikat dari wukuf itu. Bayangkan ketika kita wukuf, salah satu zikir yang paling dianjurkan oleh Allah adalah apa? Istighfar. Hakikat dari istighfar itu adalah mengakui seberapa banyak dosa yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tabi Bapak Ibu, kalau ada orang ketika dia sadari dosanya di hadapan Allah lalu tidak menangis, berarti belum sampai di hatinya. Contoh Pak ya, berapa banyak orang baca istighfar tapi mulutnya saja yang ucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah. Makanya ulama-ulama sufi Pak, dia coba merangkai kalimat-kalimat istighfar supaya rangkaian itu mengantarkan mereka bagaimana sampai untuk mengagungkan Allah dan sampai menyadari betapa dahsyat dosa yang telah diperbuat. Contoh Pak, seorang ulama sufi bernama Al-Jurjani, istighfarnya luar biasa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, Tuhan yang merupakan sumber dari segala kebaikan. Astaghfirullah minal khataya, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari seluruh dosa yang telah aku perbuat selama hidup ini. Jadi begitu hebat Pak. Dan kapan istighfar ini Pak? Kita ulang-ulangi terus-menerus sambil kita renungkan, menetes air mata Pak. Beda dengan yang ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lama-lama tidur Pak. Saya baru bilang sama jamaah Bapak Ibu,
tidak lama lagi kita akan wukuf di padang Arafah ini. Semua jabatan kita tanggalkan, semua identitas kita tiadakan, dibalut tubuh ini dengan kain yang berwarna putih, seakan-akan mengingatkan kita tentang akhirat dan kain kafan. Baru bilang tapi coba, ayo Bapak Ibu kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang lanjut, astagfirullah, 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 Pak. Hadirin yang saya hormati, maka ketika kita ingin dosa diampuni oleh Allah dalam konteks mengamalkan Al-A'raf 23, Ibnu Katsir menjelaskan, ayo kita berani mengakui seberapa besar dosa yang telah kita perbuat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana. Karena hakikat dari bertaubat kepada Allah itu adalah mengakui dosa, Pak. Seorang suami kepada istrinya, istri kepada suami, mengakui dosa, Pak. Begitu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Allah di dalam hadits kursi, Pak? Ahabbul ibadi zulman. Saya paling suka kepada seorang hamba yang penuh dengan dosa. Wa yatubu alayya, tetapi pada suatu ketika dia kembali kepada saya. Dengan cara apa? Dengan cara penuh pengakuan dan kesadaran atas dosa yang pernah mereka lakukan. Nah, inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita berani mengakui dosa di hadapannya. Yang kedua, Bapak-bapak, di dalam ayat ini Allah katakan, wa illam taghfir lana. Nabi Adam katakan, ya Allah, kalau engkau tidak ampuni kami berdua ini, kalau engkau tidak maafkan kami berdua. Dan ternyata, Pak, derajat yang paling tinggi ampunan Allah, Quran menyebutnya dengan kata rahmat. Saya ulangi Bapak Ibu. Derajat yang paling tinggi ampunan Allah kepada seorang hamba, Quran menyebutnya rahmat. Makanya nanti di akhirat Bapak Ibu disebutkan dalam Sahih Muslim, tidak ada manusia masuk ke surga karena amalan. Tidak ada, Pak. Termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau selevel Rasulullah saja tidak masuk surga karena amalan beliau, bagaimana kita, Pak? Yang kalau kita bertanya apakah Rasulullah sholatnya sempurna, tidak ada yang bisa tandingi, Pak. Karena gurunya langsung Allah melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi kata beliau, tidak ada manusia masuk ke dalam surga kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata ulama, rahmat itu adalah ampunan Allah yang paling tinggi dari seorang Tuhan kepada hambanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin dirahmati atau diampuni oleh Allah dari segala yang pernah kita lakukan, Pak, maka awali akui dosa kita di hadapan Allah secara konsisten, kemudian kita lazimkan mengucapkan istighfar, Pak. Nah, di bulan Muharram ini, Pak, salah satu istighfar yang dianjurkan adalah jangan kita lupa membaca rajanya istighfar. Semoga Bapak Ibu ada yang sudah biasa amalkan itu. Karena kalau kita baca istighfar astagfirullah, astagfirullah, ini kata Imam Al-Ghazali, istighfarnya anak TK ini, Pak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, kalau naik sedikit SD, Pak, astagfirullahaladzim. Itu SD, Pak. Nah, kita mau, Pak, rajanya istighfar sebagaimana yang telah diabadikan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ada yang hafal, Pak, ya? Kita sama-sama baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar sobahan pagi hari Pak, kata Rasulullah, lalu sorenya Allah takdirkan ajalnya telah sampai Pak, niscaya matinya dijamin mati husnul khatimah. Selanjutnya barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar masaan sore harinya Pak, lalu Allah takdirkan matinya pada pagi hari Pak, maka dijamin matinya orang itu dengan husnul khatimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita tidak disuruh hafal Pak, tapi disuruh baca. Dan ini Bapak Ibu, maaf kalau kami yang mendampingi jamaah haji, kami wajibkan jamaah kami pulang kampung minimal oleh-oleh dari tanah haram, hafal rajanya istighfar. Jadi 5 waktu Pak, kami selalu katakanlah tanya, ayo Bapak Ibu kita baca itu. Ada ungkapan ala bisa karena biasa. Seringkan kita zikir Pak, zikir-zikir selesai sholat, sebenarnya kita tidak pernah baca langsung dasarnya, tapi kita hafal karena sering kita dengar Pak Imam baca. Contoh, ada orang baca selesai sholat itu Pak, dia baca misalnya ayat kursi, dia baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, dia baca lagi apa? Syahidallahu annahu la ilaha. Saya yakin dia tidak pernah baca langsung Arabnya, ya, tetapi dia dengar secara rutin, lama-lama dia hafal. Dia sambung dengan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Coba kita tanya diri kita, kenapa Ustadz bilang begitu? Ada ku dengar tadi di belakangku. Saya bilang berarti ini Bapak sejak kecil dia biasa dengar di masjid berjamaah. Tapi kapan Pak Imam diam-diam, insya Allah makmum juga tidak tahu. Subhanallah. Makanya salah satu tujuan kenapa dijaharkan itu zikir selesai sholat itu syiarnya Pak, supaya makmum tahu Pak. Karena kita ini tidak selevel sahabat Pak. Selevel sahabat baru mimik, ya, mimik atau gerakan mulutnya Nabi saja dia bisa tangkap ini maksudnya. Kalau kita pasti kita bilang apa nak baca Pak Imam itu. Nah, oleh karena itu hadirin yang saya hormati, kita kembali Pak. Ayo kita biasakan membaca Sayyidul Istighfar. Bisa sekali Pak ya? Nah, mari sama-sama. Bu Haji di belakang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bapak Ibu, kalau kita baca susunan doa zikir pagi dan petang, salah satunya Sayyidul Istighfar ada di situ. Jadi tabe, kalau kita baca zikir pagi dan petang, download di HP zikir pagi dan petang, salah satunya Sayyidul Istighfar. Oleh karena itu hadirin yang saya hormati, di dalam ayat yang kita bacakan tadi Al-A'raf 23, Nabi Adam selalu mengucapkan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak turunkan ampunanmu ya Allah kepada kami berdua, wa tarhamna, engkau tidak sayangi kami,
lanakunanna minal khasirin, sungguh kami orang yang celaka di hadapan Allah. Kecelakaan yang paling sempurna manusia di hadapan Allah ketika ia diseret masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam ayat ini, agar istighfar kita diterima oleh Allah, kata Imam Ibnu Katsir, maka yang pertama, mari kita senantiasa mengakui dosa. Yang kedua, melazimkan istighfar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada penawarnya. Wa dawa'iz dzunub, dan penawar dari segala dosa al-istighfar, yaitu melazimkan istighfar. Makanya selesai sholat Pak, tidak diterima sholat seorang hamba, kata Allah dalam hadits qudsi, manakala selesai salam dia baca istighfar 3 kali dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minimal itu Pak. Istighfar pertama itu maknanya, ya Allah, ampuni dosaku. Tadi saya sholat, pikiranku jalan kemana-mana. Saya yakin kita semua Pak, termasuk saya tadi, di sini badan Pak, tapi boleh jadi pikiran itu ada di motor, di mana tadi kunci motor itu, ada di rumah dan sebagainya. 2, kita baca istighfar, astagfirullah. Ya Allah, ampuni, saya tadi sholat, ada gerakan saya tidak sesuai dengan contoh dari Nabi. Nabi suruh pegang lutut ketika ruku, tapi saya pegang betis, padahal saya masih sehat. Nabi suruh ketika saya mengacungkan telunjuk mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, tapi ada yang bertelunjuk malah bukan kiblat na tunjuk di bawah Pak. Syahadu Allah. Coba bayangkan Pak, kalau kita kasih tahu tetangga ta'alaman, Pak Dr. Tahir, di mana itu tetangga yang di sana? Bagaimana di sana mana Pak? Nah, kemudian Bapak Ibu, istighfar yang ketiga, yaitu kita berusaha minta ampun kepada Allah, bahwa tadi ketika kita sholat, ada bacaan yang terucap dari lisan ini, panjang pendeknya, cara menyebut hurufnya tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita buru-buru sholat sunat. Kalau betul-betul kita mau sholat sunat Pak, kecuali awali istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekurang-kurangnya itu. Jadi inilah yang kedua yang kita lakukan, Pak, melazimkan istighfar. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa memohon Pak. Apa yang kita mohon? Yang kita mohon adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah apa itu? Ada ucapan warhamni di dalam doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Riwayat Abu Daud dan Muslim ada 8. Riwayat Muslim sendiri dari Abu Hurairah itu ada 5. Terserah yang mana kita baca. Ketika kita lari-lari kecil Pak, ketika kita lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, maka yang kita sebut itu ada 2 Pak. Rabbi ghfir warham. Kalau Bapak tidak lanjutkan wa'fu wa takarram, tidak apa-apa. Sambil lari-lari kecil. Rabbi ghfir warham, Rabbi ghfir warham, Rabbi ghfir warham. Kenapa Bapak Ibu? Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa meraihnya
kecuali dengan terus memohon kepada Allah lewat doa-doa yang kita panjatkan di setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah pengantar kami Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari pengantar ini ada di antara Bapak Ibu yang menambahkan materi pada kesempatan ini, atau ada yang mau bertanya, insya Allah sepanjang kami bisa jawab, kami akan jawab. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mana lebih utama, berzikir atau berdoa? Zikir dan doa cuma beda nama, substansinya sama. Zikir secara bahasa artinya ingat. Berdoa substansinya juga ingat kepada Allah. Cuma secara lafaz kalau zikir itu seakan-akan tidak ada yang kita minta. Subhanallah, subhanallah. Coba kita artikan, subhanallah itu maha suci Allah. Berarti mentasbihkan, mengkuduskan, mensucikan Allah. Sekarang kita berdoa. Rabbana zalamna ya Allah, ya Allah juga. Ya Allah juga. Kecuali kita berdoa kepada selain Allah, baru beda arti. Jadi zikir dan doa sama. Mana yang utama? Sama dua-duanya. Yang penting terpenuhi adab-adab. Tidak boleh kita langsung minta kepada Allah sebelum kita memuji Allah dan sebelum kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita berdoa, sebaiknya kita minimal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Baru kita berkata, ya Allah, Engkaulah yang maha kuat. Berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami. Tapi setiap yang kita ucapkan itu, atau yang kita lakukan itu, mengingatkan kita, menghubungkan kita dengan Allah, hakikatnya itu zikir. Salat itu zikir. Sekarang ini kita lagi berzikir ini. Kita lagi berzikir ini. Cuma bentuknya adalah kita tadabbur. Jadi jangan kita artikan zikir itu seakan-akan dengan lafaz tertentu saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebentar Bapak ketika pulang, ya, tidak mengucapkan apa-apa, tapi dalam hati Bapak bahwa, oh ternyata doanya Nabi Adam itu adalah doa tertua di dunia. Itu zikir juga. Karena ketika kita ingat doanya Nabi Adam, otomatis mengingatkan kita dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir dengan doa itu sebenarnya sama. Apakah solawat termasuk zikir? Iya. Solawat juga zikir, Pak. Zikir kepada Allah, tapi lapasnya kita peruntukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabi, coba. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawatku, salamku kepada Nabi Muhammad. Tapi ya Allah, Pak. Jadi itu juga zikir itu. Cuma banyak di antara kita kaum muslimin seakan-akan kalau bersolawat kita anggap itu bukan zikir. Kalau ada orang baca Quran itu bukan zikir. Kalau ada orang bersedekah itu bukan zikir. Padahal seluruh yang kita lakukan atas perintah Allah dan karena Allah itu adalah zikir. Bapak bekerja karena itu perintah agama, zikir, Pak. Sepanjang pekerjaan halal dilakukan dengan cara tepat aturannya, Pak, maka itu juga zikir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, ada lagi? Silakan Pak Haji. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, tentang doa ini. Doa itu kalau kita tidak
memahami bahasa Arab, kayaknya apa ya, tidak terstruktur itu kalimat. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa kita sendiri, apakah bahasa Bugis, ataukah bahasa Indonesia, ataukah bahasa sesuai dengan kemampuan kita, maka itu nampaknya terstruktur itu kalimat. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya pertanyaannya Pak Ustaz, doa yang hakiki itu yang afdal ataukah yang utama itu sebenarnya menggunakan bahasa Arab ataukah sesuai dengan kemampuan kita? Karena kan ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata hati, kalau katakanlah misalnya bahasa kita sendiri yang kita pahami, maka seperti apa kira-kira maknanya itu, Pak Ustaz? Saya kira ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang wajib pakai bahasa Arab adalah doa yang kita baca saat kita sholat. Jadi Pak Imam tabe, yang penting kita sepakat, Pak. Jangan dianggap Pak Imam mazhab baru. Sebaiknya Pak Imam tabe, imam tetap kita. Karena jamaah kita ini adalah orang terdidik, hampir tiap pekan ada ta'lim, pakailah doa bahasa Indonesia. Selesai sholat, Pak. Ya, selesai sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Istighfar tidak bisa di-Indonesiakan. Astagfirullah. Nah, terus selesai itu baru. Misalnya kita baca doa, ya Allah, selesai sholat. Silakan. Cuma kapan kita tidak sepakat, takutnya fitnah. Aliran baru ini Pak. Makanya khutbah Pak, khutbah Jumat itu saya hampir jarang pakai bahasa Arab full. Saya lebih banyak itu saya kombinasi Pak Haji. Saya pakai bahasa Arabnya, baru di situ saya akan terjemahkan, bahkan saya tambahkan bagaimana bisa kata-kata yang kami rangkai itu dapat sampai ke hati jamaah. Nah itu satu dulu. Jadi yang wajib itu pakai bahasa Arab kalau dalam sholat. Di luar itu, Bapak Ibu, itu tidak wajib. Yang paling afdol doa itu adalah yang kita ngerti apa yang kita maksud. Makanya saya kalau membimbing Pak Tabe, saya tidak pernah itu pakai buku-buku itu. Sebentar doa melihat doa selesai tawaf. Saya bilang Bapak Ibu, sebelum kita doa sendiri, mari kita doa sama-sama. Lihat Ka'bah. Allahumma ya Allah, zat sang pemilik Ka'bah. Kami datang jauh-jauh dari kampung. Kami tinggalkan sanak famili dan keluarga yang kami cintai. Hanya untuk memenuhi undangan-Mu. Terimalah kami sebagai salah satu tamu-Mu ya Allah. Baru dibilang begitu, menangis. Tapi coba kalau saya bilang, Allahumma zid hazal bait, amin. Pokoknya begini-gini, amin. Amin. Ya, kalaupun ada menangis sedikit karena debu, Pak. Makanya tabi Pak. Kalau saya punya prinsip, ketika ada khatib Idul Adha, Idul Fitri, baca khutbah, lalu dia tidak bikin matanya jamaah, terutama Pak Dr. Tahir mulai agak merah-merah, perlu belajar namanya komunikasi dakwah. Kalau masih jamaah bertanya, Idul Adha ini, di mana makan konro ini? Baru turun dari masjid, Pak. Konro na pikir, hatibnya perlu belajar komunikasi dakwah. Tapi kalau udah bilang, Haji, maafkan saya Haji, iya sama-sama. Insya Allah sampai itu. Coba walaupun tidak semua menangis, tapi paling tidak tersentuh. Karena di situ yang disentuh bukan lagi ini, Pak. Ini. Jangan disentuh ininya jamaah itu. Hakikat kurban, bisa di Google itu, Pak. Bisa itu. Apalagi kalau hatibnya edarkan itu Pak Dr. Tahir itu, mohon maaf, naskahnya, teksnya,
Begitu khatibnya baca, jamaahnya juga baca, yah berlomba. Siapa yang duluan selesai? Iya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tabe, ya Pak Haji, jadi doa yang paling afdal, yang paling utama, apa yang kita paham. Jadi silahkan pakai bahasa sendiri. Kecuali Pak, kalau doa dalam sholat, mutlak wajib. Paham tidak paham, wajib. Begitu mentung yang harus kita baca. Contoh, ketika kita membaca suratul Fatihah, ketika kita membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataya, Allahu Akbar kabira, dan seterusnya, biar kita tidak ngerti Pak, memang begitu harus dibaca seperti itu. Tapi di luar itu Pak, termasuk selesai sholat, ya selesai sholat Bapak Ibu, saya ulangi, kalau Pak Imam sepakat dengan jamaah, selesai sholat, keraskan sedikit suara, kasih keras nih, ya, angkat sedikit suara, ya Allah ampuni semua kami yang hadir sholat jamaah hari ini. Tidak apa-apa, yang penting sepakat. Tapi kapan tidak sepakat, langsung ada yang buat status nanti di grup WA, dia bilang apa, mazhab baru, masa baca doa selesai sholat pakai bahasa Indonesia. Jadi itu Pak Haji. Tetapi kalau doa itu berasal dari Al-Quran Pak Haji, menurut ulama tafsir, sunnah kita baca Arab. Ini menurut ulama tafsir. Tidak ada hadis Pak. Sunnah. Kenapa? Supaya kita dapat pahala 3. Tabe, membaca Quran, walau kita tidak tahu isinya, tetap kita dapat pahala. Apakah konteksnya doa atau di luar doa, yang jelas Quran tetap dapat pahala. Yang kedua, kita dapat pahala dari perbuatan doa itu, karena doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah Pak. Dan yang ketiga, kita mendapatkan pahala dari apa maksud kita ketika kita berdoa kepada Allah. Kapan kita tidak baca Arabnya, berarti 2 Pak Haji kita dapat. Kita mam yang pilih. Apakah kita mau dapat 3 atau dapat 2? Macam tadi ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan Arabnya. Saya yakin sebagian jamaah di tempat lain Pak tidak tahu isinya Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung amin. Apa isinya? Pokoknya amin. Saya yakin Pak. Padahal intinya di situ ada 3 yang kita minta. Ya Allah, berikan saya kehidupan dunia yang hasanah. Ketika Quran menyebut nama hasanah Pak, berarti itu tenang. Ya. Ya Allah, berikan saya kehidupan dunia yang tenang. Jangan yang senang Pak. Tidak semua orang yang kelihatannya senang mendapatkan ketenangan. Tapi orang yang tenang, insya Allah senang. Wa fil akhirati hasanah, berikan saya kehidupan akhirat yang tenang. Dan ketenangan akhirat itu adalah ternyata bentuknya di akhir doa. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa neraka. Saya ulangi Pak, bisa jadi ada orang sering baca doa ini tapi tidak tahu isinya. Bisa jadi. Tapi kapan dibaca doa itu dengan Pak Imam, langsung goyang-goyang, ya, cara duduknya jawab amin. Amin. Hampir berhenti doanya Pak Imam. Kenapa? Doa sapu jagat. Nah, oleh karena itu, kembali, doa terbaik itu adalah ketika kita pahami apa yang kita ucapkan. Pakai bahasa Bugis, Allah Maha Tahu Pak. Pakai bahasa Makassar, Allah Maha Tahu. Silahkan kita gunakan doa atau bahasa doa sesuai yang kita pahami. Tetapi khusus dari Quran Pak, khusus dari Quran, sebaiknya kita baca Arabnya supaya kita tetap mendapatkan 3 keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak, terakhir. Silakan.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tentang zikir yang kita bahas pada hari ini. Mungkin pertanyaan ini akan kita kembalikan kepada diri saya sebagai umat yang mungkin memiliki pemahaman kurang tentang zikir. Begini Pak Ustaz, kadang-kadang di masyarakat kita ada ulama sering mengkaitkan zikir itu dengan 4 tingkatan. Yang sering mereka ucapkan itu adalah zikir itu berada pada posisi syariat, mereka hakikat dan sifatnya. Nah, pertanyaan saya pertama itu Ustaz, di mana letak zikir itu dalam implementasinya dalam tingkatan-tingkatan tersebut sehingga masyarakat itu bisa atau umat bisa mengatakan bahwa zikir itu adalah esensinya adalah zikir berada di 4 tingkatan itu. Pertanyaan kedua adalah ketika zikir ditarik ke arah arifan lokal, maka di mana posisi zikir itu sehingga kita bisa paham tentang zikir itu adalah seperti ini, itu seperti ini, dan apakah itu bisa kita katakan sebagai ibadah yang faktual begitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Istilah syariat, hakikat dan ma'rifat, bahkan ada syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat, itu adalah istilah para ulama di dalam menempuh jalan tertentu bagaimana dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Bapak Ibu, banyak di antara kita langsung kita lompat belajar tentang tarekat, tapi syariatnya itu yang tidak kuat. Akhirnya apa? Ada kelompok tertentu ketika dia berzikir atas nama tarekat, Pak, seperti orang, maaf dalam tanda kutip, kerasukan, Pak. Lah ilah lah ada, Pak. Jadi ini menyimpang, Pak. Ya, menyimpang. Kenapa? Gerakan-gerakan zikir seperti itu tidak diajarkan oleh para ulama. Ada kita di Sulawesi Selatan, Pak Tabi. Saya kira tidak etis kalau saya sebut langsung. Ketika dia berzikir, Pak, seolah-olah dia sampai kerasukan, Pak. Baru yang lakukan laki perempuan sama, Pak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, itu ketika kita tanya itu tarekat namanya. Padahal tarikat itu atau torikoh itu arti jalan pintas yang dilakukan ulama tertentu untuk menghubungkan dia dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadangkala jalan yang besar saja kita tidak kuasai, malah cari jalan pintas. Jadi saya kalau masuk di kompesnya Pak Dr. Tahir ini, kalau ke belakang saya lebih suka itu yang di samping apa itu Alfamart. Kapan saya tidak lewat situ, saya mutar-mutar Pak Haji. Berapa kali itu Prof saya coba tidak lewat situ, semua doa saya baca tidak mempan. Nah, artinya apa? Makanya Pak, tidak perlu kita belajar tarikat, tidak perlu hakikat ma'rifat, perkuat saja syariat sudah selesai. Ya, kalaupun ada istilah-istilah itu Pak, biarlah dengan sendirinya, dengan konsistensi kita belajar agama, baru kita akan temukan, oh, inti dari zikir itu ingat kepada Allah. Berarti Bapak sudah sampai ke tingkatan hakikat. Tanpa harus belajar tarikat ini dan tarikat ini. Nah, tapi bahkan ada orang bertarikat itu sampai tidak sholat Pak Haji. Iya, dia bilang yang penting ini. Yang penting dia bilang ini. Bahkan ada Pak, satu peristiwa di Taman Makam Sudiang itu. Selesai katakanlah diturunkan itu jenazah dari mobil ambulans. Karena itu kami tahu orangnya. Jadi kami ikut untuk apa? Angkat itu jenazah. Begitu mau diturunkan di tempat pemakaman. Apa dia bilang itu orang di situ? Tunggu dulu, masih tertutup. Hijabnya masih ada. Saya perhatikan yang mana tertutup, nah lubang itu.
Dalam hati saya, sebentar kalau ada ini Bapak, saya mau belajar ini supaya saya ceramahkan. Dari mana dia tahu tertutup dan apa doa pembukanya? Saya kan tahunya itu doa membuka ketika mau makan dengan ketika mau tidur. Apa terjadi? Mulai dia putar-putar begini Pak Dr. Tahir. Puh! Iya, ya kira-kira itu. Nah, akhirnya dia ya sudah terbuka. Nah, padahal kita ini sudah kecapean Pak karena besar ini jenazahnya. Singkat cerita selesai itu saya dekati. Tapi Pak Haji, tadi saya dengar kita bilang tertutup itu. Ya pemakaman. Dari mana kita tahu itu? Saya mau belajar supaya saya sampaikan sama anak-anak saya. Saya bilang itu di SD saya bilang. Ya. Oh, belum cukup umur Anda. Astagfirullahaladzim. Ya, nanti duluan meninggal kita baru cukup umur dapat ilmu itu. Nah, ciri ilmu yang tidak beres itu adalah selalu ukurannya belum cukup umur, Pak. Nah, jadi Pak Haji, saya ulangi, tidak ada itu istilah kalau kita tidak paham betul syariat, tarikat, ya, kemudian hakikat dan ya, ma'rifat itu. Kenapa? Karena itu justru akan menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di masyarakat ada itu, Pak. Bahkan sampai dia koleksi itu buku-buku tarikat apalah dan seterusnya. Termasuk baru-baru Pak Haji ada jamaah kami dari Banjarmasin. Ketika datang pada saat di kamar kami, lalu coba cerita-cerita tentang agama, memang ada dalam tanda kutip yang menyimpang. Pokoknya dia kalau sudah tepuk dadanya itu berarti datang gurunya katanya. Guru. Saya bilang, kenapa Bapak tepuk-tepuk dadanya? Supaya guru saya restui saya. Astagfirullah. Yang maha guru hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya Bapak bilang menjelang wukuf, ya Allah yang maha kuat, berikan kekuatan lahir batin kepada kami ya Allah, agar seluruh rangkaian ibadah haji ini bisa kami tuntaskan. Mestinya begitu. Ini gurunya dia panggil, Pak. Kalau saya dia panggil masih mending karena saya ada di depannya. Tersinggung tung saya Pak Haji. Guru. Nah, kebetulan karena rata-rata jamaah dari orang Bugis Makassar mulai tambahi. Assalamualaikum Pak Haji, guru. Allahu Akbar. Nah, jadi tabi Pak Haji, ya, belajar makik syariat yang benar insyaallah itulah inti dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat itu nama lain dari ajaran Islam. Ya, Islam itu Bapak Ibu, kalau kita sudah pelajari dengan sempurna, insya Allah kita akan sampai ke tingkatan apa yang disebut istilah ma'rifat, hakikat dan tarikat itu sendiri. Itu satu. Kemudian terkait dengan zikir, ya, di tengah kearifan lokal. Zikir itu artinya ingat. Solat adalah zikir. Aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, tunaikan sholat itu untuk mengingat aku. Berarti orang yang sholat sebenarnya dia ingat Allah. Nah, ketika kita menjalankan perintah Allah, bekerja misalnya, bekerja dengan cara yang baik, mencari nafkah yang halal, itu juga perintah Allah. Berarti kita zikir itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu Pak Haji, bedakan itu lafaz zikir dengan zikir secara umum. Kalau lafaz zikir berarti kita ucapkan subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Itu lafaz zikir. Tapi zikir secara umum adalah seluruh ucapan atau perbuatan kita yang selalu mengingatkan kita dengan Allah, itulah zikir. Ya, ketika kita misalnya berkendara, hati-hati dalam berkendara, patuhi aturan lalu lintas, itu juga zikir. Karena Allah mengajarkan kita lewat lisan Rasul, la zolama wa la zulima. Jangan membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Kalau kita patuhi rambu-rambu lalu lintas, insya Allah berarti kita amalkan perintah Allah. Berarti itu juga zikir. Nah, oleh karena itu, zikir dalam kearifan lokal itu, Pak, itu banyak bentuknya. Contoh ini, Pak. Kalau dalam kegiatan mapaci atau mapacing, ya ini contoh saja. Ada istilah patamme. Biasanya sebelum akad nikah itu, malamnya itu, Pak,
itu ada patam atau hatam Quran. Itu termasuk adalah bagaimana mengajarkan calon pengantin ingat Allah lewat ditamatkan Al-Quran. Itu juga zikir dalam bentuk kearifan lokal. Ada lagi orang Pak membaca sirah nabawiyah atau sejarah kehidupan Rasulullah lewat pembacaan Al-Barzanji. Itu kearifan lokal. Ketika dia berkata, Al-jannatu wa na'imuha sa'atu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Berarti ada solawat dia baca di situ. Itu zikir dalam konteks kearifan lokal. Ya. Ada lagi sebelum mulai acara, mohon maaf, dipanggil misalnya tukang baca ayat Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Itu zikir, Pak. Begitu kita diperdengarkan ayat suci Al-Quran, menjelang kegiatan katakanlah akad nikah dilaksanakan, langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu. Itu zikir dalam konteks kearifan lokal. Termasuk takziah, Pak. Takziah kan biasanya jarang ada yang langsung ceramah, Pak. Tetapi pembacaan ayat suci Al-Quran dulu dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, disitulah nanti kita bisa tarik benang merah. Tidak boleh kita semena-mena meninggalkan adat kecuali adat itu tidak bisa kita hubungkan atau bersanding dengan syariat. Saya ulangi Pak, tidak boleh adat itu dibuang begitu saja kecuali adat itu memang tidak bisa duduk manis dengan syariat. Kenapa Pak? Karena adat itu salah satu warisan orang tua kita masa lalu dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Berterima kasihlah kepada orang yang telah mendahului kita. Makanya Bapak Ibu, banyak sekali ajaran-ajaran Islam itu sebenarnya hasil modifikasi dari adat jahiliyah, Pak. Contoh, sholat Jumat pagi. Sholat Jumat itu, maaf, hari Jumat itu sudah diyakini oleh orang-orang jahiliyah ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad hidup. Tapi setiap hari Jumat mereka tidak sholat karena belum ada syariat sholat. Mereka jadikan hari Jumat itu hari sakral. Dia gunakan untuk apa? Dia keliling Ka'bah, Pak. Dia gantung di dinding Ka'bah itu berhala-berhala. Kemudian dia, dia tumpahkan darah. Ada yang kadang kambing, ada unta, Pak. Baru darahnya itu katakanlah dicecer seperti ini. Datang perintah syariat sholat Jumat. Hari Jumatnya diambil oleh Allah, tapi isinya diganti oleh Allah. Harinya diambil, tapi isinya diganti, Pak. Berarti itu ada namanya, kombinasi antara syariat dengan adat, Pak. Jadi jangan sedikit-dikit adat itu dikatakan tabi, adat itu tidak beres dan sebagainya. Makanya nanti bapak-bapak kalau pulang baca surat Al-A'raf ayat 99. Ini dalil bahwa adat itu tidak boleh ditinggalkan sepanjang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cara berpakaian, Pak. Cara berpakaian tidak mesti pakai gamis. Ya, gamis ini, Pak, gamis ini itu budaya. Tapi fungsi pakaian itu syariat. Jadi saya kalau di Saudi kadang saya pakai sarung juga, Pak Haji. Saya pakai songkok hitam juga. Ya. Nah, jadi begitu dia lihat kita dengan orang Saudi pakai sarung, dia bilang apa? Indonesia, Indonesia. Bagus, bagus. Kadang saya pakai batik juga. Karena di sana biar penggembala unta, penggembala kambing pakai gamis juga, Pak Haji. Terus surban ini juga, Pak Haji, surban, surban kalau di sana biasa saja, tapi kalau ke sini insya Allah kalau bukan Pak Haji Ustaz. Ya. Jadi posisi pakaian itu ketika di satu tempat kita anggap biasa, tapi kita pakai atau kita lihat di tempat lain kita anggap luar biasa. Contoh, kalau di sana kita lilit-lilit ini kepala dengan sorban, biasa-biasa saja. Tapi kapan dililit, pulang ke Sopeng, pulang ke Wajok misalnya, Haji Baruah itu. Nah, jadi posisinya berbeda. Salahkah itu? Tidak. Tapi jangan sedikit-dikit bahwa adat itu seakan-akan salah. Tidak.
Adat itu banyak nilai-nilai positif, nilai-nilai Islam di dalamnya. Cuma kewajiban kita lah Pak, untuk bagaimana menemukan nilai itu supaya bisa dihubungkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Haji yang dapat kami sampaikan. Jujur saya tidak bisa terlalu lama sebenarnya Pak, karena suara saya ini agak kurang fit ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kapan-kapan kita bisa bersua kembali. Nanti Pak Dr. Tahir yang akan sampaikan. Karena saya lihat ketika bicara tarikat syariat ma'rifat, ada jamaah yang kayaknya mau bertanya. Insya Allah pertemuan berikutnya Pak. Semoga suara saya sudah agak fit. Ya, ya. Begitu saya bicara tentang tarikat syariat, ada yang mulai agak ini. Ya, berarti ada aliran ini. Nanti kita akan bicara. Terima kasih Pak Haji pertanyaan Anda mengingat saya tentang ada sebagian orang berzikir itu seperti orang yang mau kerasukan Pak. Ya, pokoknya lah. Saya kaget itu Pak Haji melihat kondisi seperti itu. Ini dia berzikir apa ini? Nah, tapi kira-kira bukan berzikir Pak Haji, tapi dia tes gerakan badannya supaya mungkin selama ini dia kaku. Baik, mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.